siap ke surga itu, ayo berlomba-lomba dari sekarang. Ya, ibu datang ke sini berkorban waktu dari pagi, duduk panas, keringetan. Makanya nanti begitu pulang, bajunya jangan buru-buru dicuci. Terutama bagian ini nih. Buka nanti di rumah, kan suami lagi duduk tuh, lagi nyender megang HP. Nih, deketin ke dia. Bang, ciumlah bang kasturi surga. Keringet surga. Keringet ngaji bukan keringet ngerumpi. Keringet ngaji bukan keringet nongki. Keringet umat Nabi yang dari pagi baca sholawat, dengerin baca Quran, dengerin tausiah. Ini adalah pahala berlipat yang Allah berikan buat kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan Bu? Duduk apa berdiri? Berdiri apa tiduran? Bismillah walhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairaz zad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarun mithlukum annama ilahum ilahu wahid fastaqimu ilaihi. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul adzim. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al Mujahidin Cikarang, jauh banget dari saya. Tapi alhamdulillah, nawaitu saya datang ke sini silaturahim dengan ibu-ibu. Insya Allah mudah-mudahan masjid ini menjadi saksi kelak di yaumil akhir bahwa kita pernah mengikat cinta, pernah mengikat hubungan yang sehat, dan insya Allah mudah-mudahan Ketua DKM dan pengurus diberikan kesehatan, istrinya diberikan kesabaran, karena jadi Ketua DKM kagak ada gajinya. Gajinya dari Allah, mudah-mudahan riba dan diberi keberkahan. Ibu Ketua Majelis Taklim Miftahus Sa'adah, Uminda Ustadzah Hajjah Sunayah, mata Allah bituli hayatiha, insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan, ilmunya semakin manfaat, muridnya semakin taat, jiwa raganya semakin kuat, dan takwanya semakin meningkat. Terkhusus
Uminda para guru ente miftahus sa'adah. Gurunya banyak ibu, banyak. Cari guru yang banyak. Semakin banyak guru nanti banyak yang ngebetot. Ngerti betot? Tarik. Yang kasihan yang kagak punya guru, uban makin nambah, kulit makin keriput, jalan makin bongkok, rezeki makin bangkrut, guru kagak punya barang apapun. Jadi alhamdulillah, kalau ibu-ibu ngaji, ibu punya guru jangan satu, daripada kagak ada boleh satu. Apabila berlebih itu banyak kenikmatan dan berkahnya. Uminda Ustazah Hajah Nuraini, Uminda Ustazah Hajah Ndah Juhairiyah. Ini beliau yang undang saya. Mudah-mudahan undangan ini menjadi berkah untuk yang undang dan diundang. Uminda Ustazah Hajah Napsiyah beserta keluarga besar. Uminda Ustazah Hajah Ucap, Ustazah Hajah Tati dan Ustazah Hajah Dia. Mata Allah bituli hayatihim wa insya Allah bibarakatihim minadh-dhulumati ilan nur birruh wa fi hayati fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu para ustazah yang namanya saya kagak sebutin jangan tersinggung ya. Kalau kagak disebut bukan berarti kagak dihormatin. Ibu-ibu datang udah dihormatin banget di sini. Kalau nggak ada maulid tenda ini kagak ada. Kalau nggak ada maulid, jam segini masjid ini sepi. Tapi dengan hadirnya ibu-ibu, keperingatan maulid, guru sama murid datang berbondong-bondong. Duduk bareng, semua wajahnya glowing, kudungannya bagus, bajunya bagus, berkipas udah kayak orang kaya Cikarang. Kalau di rumah kita berkipas begini, Bu, apalagi sambil duduk dipelototin sama suami. Apa kata suami? Emang hidup lu udah senang banget apa? Tapi alhamdulillah di majelis ilmu, di majelis maulid, semua kita berkipas. Semoga angin segar masuk ke dalam jiwa dan raga, diiringi dengan tasbih dan kumandang ayat suci Al-Quran dan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, seluruh jamaah peringatan Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tepat di tanggal 2 Rabiul Awal. Mudah-mudahan ngawalin ya Bu, ngawalin bulan Rabiul Awal semakin gercep, semakin cepat masuk surganya. Tapi jangan sekarang. Ibu, mau sekarang apa nanti? Kapan? Siapa di antara kita yang mau duluan? Ya, kalau saya mah begini aja ya. Ya, mudah-mudahan ibu yang duluan nanti saya nyusul. Atau saya nanti nyusul belakangan ibu duluan. Semua kita udah disiapkan surga, Bu. Allah siapkan wahadainahun najdain. Maka alhamdulillah. Bu. Halo? Jangan tidur dulu ya. Karena kalau jam segini pada tidur, insya Allah gula darahnya naik. Elek semua sehat. Ibu, alhamdulillah Allah hadirkan bulan Rabiul Awal. Makanya kita bertahadus bin ni'mah ya Allah. Andai kata tidak ada datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, nggak tahu nasib kita kayak gimana, Bu. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kenapa? Nikmatnya banyak buat kita, alhamdulillah. Rabiul Awal kemarin alhamdulillah bisa maulid. Rabiul Awal sekarang alhamdulillah bisa maulid. Bahkan sampai nanti Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, mentok-mentok nanti baru istirahat kita pas puasa. Alhamdulillah. Datang ke sini dengan berkat apa? Nikmat dari Allah. Makanya alhamdulillah semuanya badannya sehat. Yang dapat nyender silahkan nyender. Yang nggak dapat senderan bersandarlah pada punggungmu sendiri. Nyender maupun tidak nyender. Yang kepanasan mudah-mudahan panasnya enak. Yang duduk di kursi pun enak. Yang duduk di bawah juga enak.
Yang berhadapan semua di majelis ilmu adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Makanya kita bersyukur. Jadi jangan ngeluh mulu tiap pagi, ya Allah, hidup begini amat, ya Allah. Orang-orang udah pada nyampe ke bulan, saya masih di bumi. Baru melek mata sudah kubur nikmat. Maka langkahnya setiap hari adalah langkah kesulitan dan langkah kerumitan. Melek mata kita diajarin sama Allah. Alhamdulillahilladzi. Ya Allah, terima kasih dihidupin lagi. Betul. Karena banyak orang tidur kagak bangun lagi, banyak yang merem pagi, malam begitu pagi dibangunin nggak bisa bangun lagi. Makanya ketika kita bangun pagi, doa yang pertama, alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, terima kasih dihidupin lagi. Karena kalau bablas, ya Allah, saya belum siap. Belum siap bukannya karena belum ngawinin, ya Allah. Belum siap bukan karena belum kaya raya, ya Allah. Belum siap karena saya belum banyak punya amal, ya Allah. Umur makin tua. Betul. Badan makin lemah. Betul. Ini mah glowing lagi maulid doang. Kalau di rumah mah kita kelihatan banget ambil. Makanya laki pada melotot pas kita pakai kudungan, alis dihitam-hitamin, mata dicelak-celakin, pipi ditampol-tampolin, betul, bibir dimerah-merahin, baju dilicin-licinin, semua di matching-matchingin. Begitu di rumah, silahkan lihat apa adanya. Makanya nggak ada orang maulid yang jelek. Makanya banyak ibu-ibu udah dandan cakep mau maulid, pas keluar pintu dibetot aja sama lakinya. Lu jangan maulid dan di rumah aja maulidnya. Lu botoh banget kalau mau ngaji. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah. Umat Nabi jangan mewek mulu. Hidup udah susah, jangan dibikin pikiran kita tambah susah. Betul. Datang ke majelis maulid, insya Allah bahagia. Ibu punya masalah? Berapa biji? Ini jumlah orang lebih banyak daripada jumlah masalah. Tapi kalau saya lihat di sini, ibu kayak orang gak punya masalah. Karena ibu yakin, ketemu dengan jamaah, memperingati maulid, semuanya bisa menjadi solusi. Karena kenapa? Karena hanya Allah yang mampu mengatasi masalah tanpa masalah. Betul? Betul. Makanya makin tebal imannya, makin tentrem rumah tangganya. Makin lama berumah tangga, bodinya makin bohai. Nggak ada emak-emak. Mohon maaf ya, usia perkawinan 12 tahun makin lama makin bohai. Kata tetangga yang lewat, lu makmur amat, alhamdulillah. Makan apa aja jadi daging. Padahal cuma ikan asin bulu ayam diguling-gulingin di terigu sama sambal dadak tambah jengkol bewek. Bu, nikmat, maka syukur. Betul. Maka orang syukur hidupnya makmur. Orang syukur tidak pernah tersungkur. Orang syukur insya Allah mudah-mudahan jalan dan rezekinya tidak terukur. Mana apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hitung-hitung nikmatku, punya suami alhamdulillah. Biar kata sekarang udah apa adanya, dulu mah dia pria pujaan. Betul. Punya suami emang sekarang tinggal bawelnya. Tapi dulu kita perjuangkan jiwa dan raga. Katanya sama dia, kita kagak mau milih dia. Betul. Rumah orang tua kita tinggalkan, kamar yang penuh memori kita tinggalkan, abang yang sering ngebelain kita tinggalin, adik-adik yang bikin ceria kita tinggalin. Demi apa? Demi hidup bersama. Betul. Sekarang masih demen.
Iya, disimpan di mana lagi saja. Mau tukar tambah juga kagak bisa. Ternyata jatuh cinta tak semudah menjaga cinta. Makanya bohong kalau ada cinta pada pandangan pertama. Ternyata sekarang udah dipandang-pandang kagak mau cinta. Bahkan bukan hanya sekedar dipandang-pandang, bahkan udah dipegang-pegang cinta juga tak cukup. Berjuang menyelamatkan cinta. Sekarang ini semua pejuang, maka kelihatan nih wajah-wajah para pejuang. Alis pada turun. Ini perjuangan, Bu. Kenapa tidak ada hidup yang tidak berjuang? Semua berjuang. Jangan dikira perjuangan itu hanya sekedar perjuangan lelah, capek, enggak. Tapi ada perjuangan yang Allah ridha, ada perjuangan yang Allah murka. Salah satunya buat kita adalah pahlawan rumah tangga. Makanya maulid isinya banyak kan ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Ustadz juga kalau kagak ada ibu-ibu kagak laku. Betul? Bener nggak? Seganteng apapun ustadz, kalau bukan ibu-ibu yang undang kagak laku. Udah begitu diundang sama ibu-ibu malah ngejelekin ibu-ibu, jangan diundang lagi. Pengajian isinya banyak ibu-ibu. Kenapa? Karena separuh isi dunia ini adalah perempuan. Dan alhamdulillah perempuan itu kita, bukan bapak. Ngapain dia sendirian di sini? Perwakilan. Ya kagak ngapa-ngapa dan nanti beliau cerita ya. Hari ini hari kita, Bu. Anggap aja tidak ada laki-laki di sini. Bu, nggak bisa. Ya, Bu. Tidak ada laki-laki, nggak bisa. Bu, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk memberikan keseimbangan. Kalau tidak berjalan seimbang, yang salah bukan laki-laki dan perempuannya, tapi yang salah dua-duanya belum punya ilmu. Ada Nabi Allah Adam alaihi salam, diciptakan oleh Allah di surga. Lama-kelamaan bicara dengan binatang pun tak mampu, bersentuhan dengan segala jenis pohon pun sudah, komunikasi dengan sang pencipta pun sudah, tapi masih ada yang kurang. Ternyata kurang pendamping. Dalam hati beliau bermunajat kepada Allah, Rabb, enak banget kalau ada teman yang sejenis atau yang kayak saya bisa diajak ngomong. Tersirat dalam batinnya, maka akhirnya Allah kabul. Begitu bangun tidur, ada Ibu Hawa di sampingnya, maka perwakilannya adalah kita. Nah sekarang Ibu, dengan syukur kepada Allah, alhamdulillah, berumah tangga, contohlah rumah tangga Nabi. Walaupun kita nggak pernah ketemu Nabi, Masya Allah Ibu, kenapa Rabiul Awal kita senang banget? Kalau Rabiul Awal minimal seragam nambah, beli baju baru, beli kerudung baru, maulid jangan kesana kemari. Bahkan banyak suami yang bilang, pokoknya kalau bulan maulid istri saya jarang di rumah. Kenapa? Karena istrinya selebritis majelis taklim. Bahkan istrinya bukan maulid pun dikira sama suaminya maulid. Padahal bininya lagi jalan-jalan. Ditanya sama Pak RT, Bu Haji kemana Pak? Maulid. Maulid di mana? Di RT kita kagak ada. Lah tadinya keluar pakai baju maulid. Bu, maulid itu punya perempuan. Bu, bangga enggak punya Nabi? Cinta enggak sama Nabi? Pengen enggak ketemu Nabi? Ini mudah-mudahan yang hadir di sini nanti dicari sama Nabi. Bu, kalau kita dicari sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada asarnya, Bu. Ada catatannya. Mana catatan yang pertama? Apakah dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, Ibu? Memang kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita percaya Nabi itu adalah hamba Allah, manusia. Karena kenapa Nabi manusia? Kalau nggak bekerja, Nabi juga nggak punya rezeki. Nabi juga menikah.
Nabi juga ngerasain susah. Nabi juga ngerasain sedih. Apalagi kita cuma orang Cikarang. Makanya kalau lagi diuji jangan suka ngeluh. Tiap hari statusnya galau. Ya Allah, susah amat ya hidup. Ya Allah, kok makin tua makin begini ya suami. Ya Allah, tiap hari isinya keluhan. Kata temennya yang dekat, sabar ya teteh. Saya juga sama. Kata yang lagi julid sama kita, DM. Apa DM? Bu, nggak semua orang demen sama kita tahu. Bener nggak? Yang julid tuh banyak. Bu, biasa aja teles. Emang dunia mah begitu, Bu. Jangankan kita cuma orang Cikarang, ibu cuma orang Cikarang, Nabi pilihan Allah, Bu. Banyak banget yang bodek, Bu. Yang kagak demen. Lah kita mimpi kalau pengen semua orang demen sama kita. Punya tetangga nempel banget, Bu, tapi kepo-nya naudzubillah. Pengen pindah kagak kuat beli tanah. Dideketin nih tetangga rasanya nyesek tuh, Bu. Kita keluar hari Senin pakai baju hitam, ditanya hitam. Gelap amat. Kita keluar pakai baju merah, merah. Bu, apa yang kita pakai selalu dalam pandangan mata yang gak nyaman, Bu. Laki kita motornya di rumah mulu, dibilang laki kita pengangguran. 3 hari laki lu di rumah aja ya. Mengapa? Itu motornya di rumah terus. Rusak. Orangnya mah berangkat, Bu. Bu, 7 hari motor laki kita kagak ada di rumah, ditanya, laki lu kemana? Bu, laki lu kemana? Diangkut di mana? Padahal bener-bener laki kita 7 hari lagi jagain orang tuanya di rumah sakit, dia udah punya sangka aja. Bu, ada tetangga yang kepo kayak gitu. Tanya, santet, kenapa santet? Bu, demen nggak punya tetangga kayak begitu? Demen tahu? Iya. Bu, demen kalau punya tetangga kepo tahu? Iya. Tandanya dia peduli sama kita, Bu. Lakinya dicuekin, kita dipelototin. Bagus banget, Bu. Ini dunia. Ibu. Makanya modalnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibu. Bu, ketika beliau lahir, Ibu, dibaca sirah sebentar ya, Bu, karena ini Maulid Rasul. Isinya kagak boleh ketawa semua, ada sirahnya, Ibu. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa, di langit Allah Subhanahu Wa Taala bahagia, Bu. Karena Nabi lahir. Ibu kenal pamannya Nabi yang namanya diabadikan di surah Al-Lahab. Ibu kenal? Yang ibu baca tuh ayatnya, tambat siada abi lahabi wa tab. Suami istri sesat. Itu pamannya Nabi, Bu, Abu Lahab. Sebetulnya namanya bukan Abu Lahab tapi Abu Hisham. Cuman orangnya putih, kalau marah jadi merah, jadi Lahab. Apa artinya? Kemerah-merahan karena emosi. Itu Abu Lahab, Ibu. Ketika Nabi Allah Nabi kita lahir, Bu, senang banget. Saking senangnya, Bu, beliau membebaskan budaknya, 1 orang perempuan, Bu, dibebaskan. Kenapa? Keponakannya lahir. Dan dunia ini seperti ada sugesti yang berbeda ketika Rasulullah lahir. Makanya Abu Lahab, Ibu, setiap hari Senin 12 Rabiul Awal, Bu, azabnya ditunda, diistirahatkan. Kenapa? Karena ternyata paman Nabi ini bahagia, pernah bahagia ketika Nabi lahir. Namun sayangnya
tidak bisa sejalan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita ibu, sekarang kita alhamdulillah walaupun tidak kenal Nabi, masya Allah, bu. Nabi Allah Musa alaihi salam minta dilapangkan dadanya, dimudahkan urusannya, dilancarkan segala hal dakwahnya. Beda dengan Nabi kita. Ketika Nabi Musa berkata, ya Rabb, Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Itu doa Nabi Musa. Nabi Musa minta dilapangkan dadanya sama Allah, tapi Nabi kita Allah kasih kelapangan. Sekarang lebih tinggi mana? Minta apa dikasih? Minta apa dikasih? Berarti spesial banget Nabi kita. Nabi Musa minta dilapangkan dadanya. Doanya kita baca di dalam surat Thaha. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kelapangan dada. Ibu baca tuh surah Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na alladhi wa rafa'na. Masya Allah, sampai selesai ibu. Ternyata apa kata Allah? Aku telah melapangkan dadamu Muhammad. Makanya kita mohon sama Allah, kalau rasanya hidup lagi sempit, bu, baca surah ini, bu. Baca surah ini sambil tangan kanan letakkan di dada kanan. Dada kiri nih, jantung ya bu. Coba semua dadanya taruhin, tangannya taruh di dada dah. Ada yang lagi pegel, ada yang lagi sesak. Bukan asma, bukan. Ada yang lagi sesak sama mantu. Mantu dikawinin sampai jual tanah. Pas udah jadi mantu pelit kedekuk buntut gasir. Sama mertua hitung-hitungan. Bu, pegang dadanya. Ada yang lagi kesel sama laki. Ada. Bu, udah rumah sempit, dia pengangguran, ke belakang kejedot, ke depan ngadu, dilihat emang kelihatan. Bu, pegang dada. Ada yang lagi kesel sama anak, diberojolin sampai tumpah darah berapa cc, disusuin sampai 2 tahun, lagi hamil kemana juga dibawa-bawa, diberanakin sampai taruhannya nyawa, digedein sampai jungkir balik, disekolahin antar jemput emaknya pakai motor, dikuliahin, dibeliin motor, udah kerja, dilamarin kerjaan. Begitu udah gede ngomongnya jeletut kayak cabai jeletok. Bu, pegel sama anak, pegel sama suami, pegel sama tetangga. Ada yang lagi kesel sama mertua. Mertua, mana mertua? Coba duduknya misah mertua sama mantu. Bu, angkat tangan yang mertua. Halo, mertua. Apa arti kata mertua? Mentang-mentang tua. Bu, mantu emang rumah belum punya. Kata mertua, nyampur di sini aja mantu. Ternyata mantu sekarang beda sama mantu dulu. Bu, lagi kita mau jadi mantu, malu bangunnya duluan. Betul. Sekarang mah kagak. Turun ke dapur, nyak masak apa? Mau disautin emang ditanya. Kagak disautin emang kesel. Bu, mantu, ya,
Mantu tuh ya, mertua juga sama. Mantu, ada yang lagi kesal sama mertua. Mana mantu yang kesal sama mertua? Mentang-mentang rumah dibeliin. Bo, mentang-mentang rumah dari dia, sampai naruh foto pengantin aja nyain di situ. Kagak boleh di mana-mana, semuanya diatur. Mantu sama mertua kagak pernah ketemu, yang jadi bingung ini anak kita sama laki anak kita. Jadi perdebatan dunia itu gak ada habisnya, Bu. Kalau lagi pegel makanya pegang dada, Bu. Kenapa dada kita makin hari makin lebar ya? Yang paling bingung tukang jahit. Ibu, saya heran, lingkar pinggangnya sama kok lebar dadanya nambah. Kenapa? Karena masalah letaknya di dada, bukan di pinggang. Kalau lemak, iya di pinggang. Masalah letaknya di dada, makanya ketika capek, bilang sama Allah, alam nasrah laka sadrak. Khusyuk, Bu, bacanya khusyuk. Ya Allah, Bu, Allah yang bisa melampangkan, Bu, bukan manusia. Kalau Allah lapangkan manusia jadi nurut, Bu. Jangan bikin manusia nurut sama kita, tapi buatlah dada kita lebar dan lapang buat nerima apapun atraksi hidup manusia. Manusia mau bertingkah pola kayak gimana pun, kalau pandangan kitanya bagus, jadi bagus semua. Orang baju sederhana, Bu. Kalau yang mandang hatinya bersih, Masya Allah, teteh pakai baju ini sedap dipandang. Padahal mah kudungan 15.000. 15.000 mahal amat kudungan. Ada yang 35.000. Saya mau nanya, ibu ada yang kudungannya 1 juta? Sayang amat kudungan 1 juta, tapi alhamdulillah 15.000 dipakai buat maulid, harganya menjadi naik menjadi 150 juta. Dan nanti di yaumil akhir jadi saksi nih kerudung. Makanya kalau kerudung nanti udah kagak kepake, jangan dibikin elap ya. Ini buat ngelap piring kalau udah kagak kepake. Mama kagak boleh ngelihat baju bekas menjadi elap, tapi kerudung baju jangan pernah dijadiin elap ya, Bu, karena ini adalah pembalut tubuh kita, Bu. Semua harga tidak dihitung nominalnya, tapi harga dilihat bagaimana menggunakannya. Yang kita punya, Ibu, kelapangan dada, rumah 2 lantai, Masya Allah. Pengen punya rumah kayak begitu, pengen, Bu. Padahal yang punya rumah udah 2 tahun kagak bisa naik ke lantai 2. Bu, dengkulnya konyeng. Bu, yang ngeliat pengen punya 2 rumah 2 lantai. Karena yang ngeliat boro-boro 2 lantai 1 aja kebocoran mulu. Tapi yang punya rumah ternyata tidak bisa menikmati lantai 2. Kenapa? Karena dengkul, capek, sakit. Alhamdulillah rumah kita 1 lantai, Bu. Udah gitu deket sama kamar mandi, deket sama meja makan, deket sama tempat sholat. Jadi ada kucing makan ikan kita tahu, ada mantu mindok kita tahu. Resep. Emang di hari tua mah gak usah jauh-jauh. Deketnya kamar mandi, kamar tidur, meja makan, sama tempat sholat, itu aja. Tapi kata yang punya 2 lantai, Masya Allah, udah 2 tahun saya nggak bisa naik Teh Haji. Kenapa? Dengkul. Sakit. Nih dengkul kalau udah sakit, jangankan ditekuk begini, Bu. Ini ditekuk udah berapa jam ini ditekuk. Dan Ibu tahu, saya kasih tahu nih, Ibu udah tahu belum? Obat ngilangin sakit dengkul sekali injus. Sekali injus. Udah tahu belum? Alhamdulillah dengkulnya berarti pada sehat. Ya saya juga belum pernah sih disuntik. Cuman kata jamaah saya, sekali injus di rumah sakit Fatmawati, sekali injus, Ibu, 1,7 juta. Dan itu hanya bertahan 3 bulan. Kalau obatnya udah habis, sakit lagi. Sekarang enakan mana? Bu, enakan mana? Ngeluarin duit 1,7 tiap 3 bulan atau sholat duha tiap pagi?
Enakan mana? Jangan berhenti sholat duha. Ini mah ada jamaah yang disaranin sholat duha, tapi neranginnya gurunya salah. Ibu, kalau suami pengen berkah rezekinya, nambah rezekinya, pengen masuk jadi caleg, pengen jadi pejabat, jangan berhenti sholat duhanya. Pas begitu suaminya nyalek atau masuk, berhenti sholat duha. Pas begitu di kantor suaminya kena PHK, berhenti sholat duha. Kenapa? Karena ternyata sholat duhanya nawaitunya salah. Coba dipikirin, Bu. Kita sholat duha bukan buat bayar, tapi sholat duha itu buat bersyukur. Alhamdulillah dikasih dengkul yang enak. Walaupun duduknya begini, nanti bangunnya emang jelek banget pegangan tiang. Kagak ngapa-ngapa, udah bangun mah terserah bagaimana aja, yang penting jangan ada yang kamerain. Emang juga kalau udah berumur begini mah bangun kagak ada yang cakep. Pengen wajah disebut awet muda, begitu bangun kayak nenek-nenek. Bu, ini dengkul. Makanya sholat duha itu adalah sholat bagaimana kita bersyukur. Coba lihat doanya Bu, dahsyat. Allahumma inna duha'uka wal baha'a baha'uk wal jamala jamaluk wal qudrata qudratuk wal ismata is. Allahumma in kana rizqi fis sama wa in kana fil ardi wa in kana mu'assiran wa in kana ba'idan. Dahsyat doanya Ibu. Yang jauh minta dideketin, yang di atas minta diturunin, yang di bawah minta dimuncratin. Dahsyat Ibu. Tapi bukan duit. Bukan duit, Bu. Ibu sekarang pada bawa duit? Banyak. Berapa miliar? Dompet isinya sama, wajah tampilannya sama, tapi isi dompetnya beda. Dan satu yang pasti, yang akan nambah isi dompetnya cuma saya. Bu, jangan menghitung-hitung nikmat Allah itu dari materi. Kenapa? Orang sehat itu orang kaya. Yang sakit boro-boro datang ke maulid, Bu. Emang ada orang datang ke rumah sakit cakep kayak begini, pakai lipstik, alis dinaikin, bibir dimerahin, muka ditampolin, baju dilicinin. Wahai umat Nabi, ingat bila tak mengaji, kemana mau pergi, Bu? Jadi buat apa kita? Buat bersyukur kepada Allah. Kenapa? Masya Allah. Datang ke majelis maulid, ada yang pakai motor putaran rodanya jadi pahala. Ada yang jalan kaki, kakinya langkahnya berpahala, kelak dia melahir. Begitu dimandiin nanti sama Amin. Nanti kita bakalan dimandiin ya. Udah ngomong belum sama anak? Udah ngomong belum sama anak? Minta dimandiin. Sama suami udah mesen belum? Bang, nanti ibu mah mesen yang begitu keramat kayaknya ya. Suami udah mesen begitu belum sama kita? Apalagi dia. Nanti kelak di yaumil akhir kaki ini akan dimandikan, Ibu. Dan setiap kucuran air yang mengalir pada jenazah yang berjalan ke jalan Allah, Ibu, akan menjadi saksi, Ibu. Dan air yang dikucurkan itu akan bersaksi di hadapan Allah. Masya Allah, ini kaki yang menjurus kepada kebaikan. Makanya kata Allah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Pada suatu hari, al-yawma naftimu ala afwahihim, mulut udah pensiun, udah kebanyakan ngomong di dunia, kagak ditanya maupun ditanya tetap ngomong, kagak ceramah maupun ceramah tetap ngomong. Omongannya kadang bener, kadang dusta, omongannya kadang manis kayak air kelapa, kadang indah kayak air jam-jam, kadang pedes kayak cabai jeletot, kadang kotor kayak air comberan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan ngomong buat diapain? Jari ngomong nabok Mbak Marawis. Jari ngomong buka lembaran-lembaran Al-Quran. Jari ngomong ngelus-ngelus pipi laki bukan laki orang. Jari ngomong ngebesarin anak dari kecil sampai jadi orang. Betul? Dia semua akan bersaksi. Wa tukallimuna aydihim. Ingat tangan. Tangan ini buat apa? Buat ngetik perkara kebaikan, apa ngetik perkara keburukan? Buat ngambil perkara kebaikan, apa ngambil milik orang? Buat nyentuh yang halal, apa buat nyentuh yang haram? Semuanya. Maka kalau ada tetangga, ada saudara yang ngomong, hati-hati kok. Jangan sembarangan ngomong. Emang apa mulut-mulut gua? Emang apa? Hati-hati po. Jangan sembarangan mandang. Emang apa? Mata-mata gua. Hati-hati po. Jangan sembarang melangkah. Emang apa? Kaki-kaki gua. Betul. Tapi semua anggota tubuh ada pertanggungjawabannya. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan pernah melakukan perkara ketika kita nggak punya ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mata ada pertanggungjawabannya, tangan ada pertanggungjawabannya, pendengaran ada pertanggungjawabannya, kaki juga ada pertanggungjawabannya. Jangan sembarang ngedenger, beda ngedenger sama ngedengerin. Sekarang ibu lagi mendengar apa ngedengerin? Ada suara lain apa kagak? Suara apa? Suara kipas angin, suara bisik-bisik tetangga di sebelah. Tapi ibu mendengarkan, inilah mendengarkan. Mata, beda nggak ngelihat sama ngeliatin? Sekarang lagi ngelihat apa ngeliatin? Makanya kelihatan. Yang detailnya tuh kelihatan. Makanya jangan salah kostum, dipelototin sama jamaah. Kalau salah kostum karena mata, jamaah itu bukan cuma ngeliat, tapi ngeliatin. Kalau salah bicara, jangan asal. Kenapa? Karena jamaah itu ngedengerin, bukan cuma denger. Kalau salah melangkah, hati-hati. Kenapa? Karena setiap langkah ada perhitungannya. Kalau salah berkata, hati-hati. Karena setiap omongan ada catatannya. Orang yang dicaci maki mungkin udah lupa, tapi catatannya di hadapan Allah masih ada. Makanya ini gunanya lah kita berhati-hati. Yang berikutnya ibu sekalian, kenapa kita cinta Nabi? Karena cinta Nabi itu beda dengan cinta manusia di dunia ini. Nggak ada. Nggak ada manusia yang cintanya seperti Nabi. Musuh dicintai, apalagi teman. Di tahun 637 Masehi ada seorang kaya juga kagak bu, tinggalnya di perempatan, tapi bukan di Jababeka, bukan. Entah di mana dia tinggal. Pada saat itu dalam sirah diceritakan ibu pengemis ini adalah orang yang dalam kefakiran, tiap hari kerjaannya apa bu? Menghasut orang yang lewat, jelek-jelekin Nabi bu, makanya santai. Orang yang suka dijelekin sama orang berarti umatnya Nabi, amin. Jadi nanti kalau ada yang belum ngejelekin kita tagih. Karena ciri-ciri umat Nabi itu adalah suka dijelek-jelekin sama orang. Walaupun kenyataannya emang jelek, nggak boleh ngejelek-jelekin. Yang sering dihina, yang sering dicaci, yang sering dipinggirkan, yang sering disakiti siapa? Nabi. Makanya umatnya kalau ngalamin begitu tandanya umat Nabi. Jangan ikut Muhammad, jangan ikutin Muhammad. Semuanya dijelek-jelekin, padahal apa bu? Matanya buta. Dia nggak bisa ngelihat, tiap hari orang difitnah, tiap hari orang diajak berbuat keburukan.
Kekurangannya bukan menambah tafakur kepada Allah, tapi kekurangannya untuk menghujat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau kita ada orang yang menghina kita, mau bagi hadiah, sanggup bagi hadiah. Ini mah Lebaran, datang ke rumah Besti, di WA selamat Idul Fitri, ketemu juga di reunian, datang juga ke rumahnya, wajar karena kita cinta. Tapi ntar Lebaran tahun depan, datanglah ke rumah orang yang pernah nyakitin kita, sanggup? Pada diem semua kan? Bu, Lebaran besok, datanglah ke rumah orang yang pernah ngambil laki kita. Bu, yang pernah membuat rumah tangga kita porak-poranda, ibu datang ke rumahnya bawa nastar sama kastenger. Bu, nenteng, ibu datang ke rumahnya, ketok pintunya, assalamualaikum. Bu, walau kaki berat, walau tangan gemeter, oh maaf, nggak boleh geser ya. Walau tangan gemeter, walau langkah berat ibu, pahalanya gede. Mau? Mau? Oh enggak. Hubungan udah banyak pada bilang aja. Karena yang namanya silaturahim itu nyambung yang putus, benerin yang melengkung, nyairin yang beku. Kalau lagi bagus sama bagus bukan silaturahim namanya. Bukan. Yang putus-putus disambung, Bu. Punya saudara, alhamdulillah Allah kasih banyak. Dulu waktu belum pada nikah guyur, disuapin sama emak bareng-bareng, Bu. Tangan emak kita 5 ini jadi saksi di yaumil akhir. Nasi diuak-uak sama ikan goreng disuapin anaknya, enak banget tuh nasi. Makanya jadi cetakannya adalah kita. Makan bareng, disuapin bareng, begitu gede, semuanya pada terpisah. Tidak ada rasa rindu sama saudara. Ada empok ngadu sama saya, itu mah abang saya ustazah. Lagi bujangan mah yang ngebelain saya banget. Bahkan para cowok-cowok yang datang, abang saya yang nyeleksi. Tapi begitu dia nikah sama tukang kompor, bininya tukang kompor, dan kompornya kompor meledup. Setiap ada masalah antar kita jadi besar. Abang saya jadi emosional, sama saudara jadi marah-marah dan bermusuhan karena istrinya tukang kompor. Memang wajahnya cantik, memang luar biasa bodinya, tapi mohon maaf, segala apa yang didapat dari istrinya menyebabkan hubungan kami jadi terpisah. Ada, Bu, yang kedua, ada adik saya ustazah, dulu nurut banget sama saya, masya Allah, alhamdulillah dia dapat istrinya yang berbeda dengan abang. Kalau abang saya dapatnya tukang kompor, adik saya dapatnya tukang air. Aduh, bisa tukang air, bisa tukang kipas angin. Setiap ada perkara antar keluarga, ngomongnya enak. Bang, penitu adik. Sama adik memang juga begitu, kayak dulu zaman kecil abang sama-sama. Iya, berantem-berantem ujungannya baik. Itu enak kalau punya istrinya begitu. Dari muda sampai tua bersaudara rukun. Tapi kalau dari muda begitu udah tua berpisah, sedih kita. Padahal hubungan bersaudara itu adalah hubungan darah yang tidak akan terputus. Sama besti rasa saudara, sama saudara rasa musuh. Kembali. Umat Nabi mana? Dia pandai menahan rasa. Orang yang ngejelek-jelekin dia, Bu, disuapin tiap siang, makan siang Nabi datang. Tuh perempuan sambil ngoceh, Ibu. Ngoceh perempuan tua ini, ngoceh bla 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 bla. Padahal yang dicaci maki, yang dihina, yang diomongin, tangannya nyuapin, nganterin makanan ke mulutnya. Suatu hari, Ibu sekalian,
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ibu, Abu Bakar Siddiq bertanya kepada putrinya Ibu Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah putriku, apakah masih ada perbuatan Nabi yang belum dilaksanakan atau yang belum ditunaikan?" Apa kata Ibu Aisyah? "Ada ayahanda. Biasanya nanti jam 2 siang, suamiku nganterin makanan buat seorang pengemis buta di pinggir jalan, yang kerjaannya ngejelek-jelekin Nabi tapi tiap siang disuapin." Akhirnya apa Ibu? Khalifah Abu Bakar Siddiq datang. Karena matanya nggak ngeliat. Begitu datang, sama. Orang ini tetap menjelek-jelekin Nabi. Sambil disuapin, mulutnya tetap ngoceh menjelekin Nabi. Tapi dia ngomong, kok beda suapannya? Beda. Bu, disuapin sama laki, sama disuapin sama orang tua, beda kagak? Bu, diusap sama laki, sama diusap sama nyak, beda apa kagak? Mana bedanya? Laki-laki diusap sama istri, sama diusap sama emaknya, beda apa kagak? Apa bedanya? Rasanya. Enak kalau diusap sama nyak, yang tegang-tegang jadi kendor. Tapi kalau diusap sama bini, yang kendor-kendor jadi tegang. Bu, karena sentuhan seorang ibu penuh cinta, sentuhan Abu Bakar Siddiq Amirul Mukminin dilihat berbeda dengan sentuhan Nabi. Iya betul kata Amirul Mukminin, hari ini yang nyuapin kamu bukan orang yang kamu hina. Hari ini yang nyuapin kamu bukan Nabi Allah, tapi aku sahabatnya. Berhenti dia ngunyah. Emang siapa yang selama ini nyuapin aku, katanya? Yang nyuapin kamu itu adalah orang yang setiap hari kamu hina. Orang yang setiap hari kamu jelek-jelekin. Terhenyak nasi di tenggorokannya. Lalu kamu siapa? Aku sahabatnya. Yang amanah dari istrinya bahwa tiap siang datang ke sini nyuapin kamu. Masya Allah. Kita kalau dicaci maki orang mau nyuapin. Bu, mau tapi taruhin racun dulu. Bu, Nabi, emang kita bukan Nabi, bener ya Bu ya. Tapi coba obatnya begini aja, Bu. Begitu ada orang, Bu, bawaannya nggak nyaman mulu sama kita, kok pantas nggak saya pakai kuduman begini? Pantas, pantas doang. Boleh saya minum, Bu? Ada orang nanya sama kita, Bu, "Waji, saya pantas nggak pakai baju begini?" Cakep lu, beneran dah. Itu enak, Ibu. Makanya kalau maulid, kalau ngaji, kalau arisan, kemanapun kita samper. Bener nggak? Enak ngomongnya. Padahal mah nggak pernah traktir. Bener nggak? Tapi kata-katanya enak. Lu beli di mana kudungan? Emang apa? Belum lunas ini kok, nggak ngapa-ngapa. Tapi dipakai sama lu sedep. Ngerti sedep? Nyerep, pantas. Kayak bujur sampiran. Ngerti bujur sampiran? Orang yang kena bujur sampiran, lap dapur dipakai aja cakep, Bu. Itu enak, Bu. Besok nih kita mau maulid, besok kita mau arisan, kita samper lagi dia. Betul nggak? Dapat arisan, kita traktir dia. Beda sama yang sebelah. Sesekali bareng sama dia. Sambil jalan yang diliatin kita. Padahal mah dia demen sama baju kita, cuma kagak mau ngomong. Kita kan ngomong diperhatiin dulu, ya Pak? Ngapa kok ngeliatin aja? Lu beli di mana? Pasar Cikarang. Oh itu ya. Kemarin gue udah ngeliat itu baju. Cuma gue gak punya duit. Bu,
Sekarang bagaimana? Pantas nggak dipakai? Dipakai saya pantas apa enggak? Jawabannya apa? Lu mah pakai apa juga kagak ada pantasnya. Kira-kira jalan terus apa balik badan? Jalan terus. Ibu tahu kenapa dia ngomong begitu? Dia kepengen sama bajunya, cuman duitnya kagak ada. Kan kita mah alhamdulillah, iya Bu ya, alhamdulillah, nggak perlu mahal baju mah. Baju murah, ngacanya sambil mesem. Bu, 15.000 kudungan. Emang ada kudungan 15.000? Udah kali 15.000 dah. 35.000 kerudung, ngacanya sambil mesem. Laki merhatiin. Ditambahin sama dia. Jangan lupa doanya, Allahumma kama hasanta khalqi fahansin khuluq. Ya Allah, begini juga body saya. Alhamdulillah bapaknya anak-anak jatuh cinta. Ya Allah, biar kata kulit saya hitam kereta api. Makin hitam banyak yang nungguin. Ya Allah, biar kata begini body saya, body yang bawa berkah. Betul. Begitu keluar pede. Makanya begitu ngunci pintu pagar tetangga pada kepo. Mulai selebritis Cikarang keluar rumah. Tuh hamba Allah tuh. Baju bukan bergantung daripada harganya, tapi bergantung bagaimana yang makainya. Kalau usah mahal, lain nama yang bajunya kelas butik. Begitu ngaca, orang lain belum menghina, pipinya udah ditabok. Pipi kok gendut banget ya? Padahal pengen punya wajah tirus, dagu panjang, kulitnya putih. Ini kok begini banget? Kemarin ini dipakai tetangga sebelah nyerap, kok dipakai saya, misah. Kaca belum menghina. Kaca kalau bisa ngomong, nyengir itu kaca. Jangan dihina diri ini nih, Allah yang nyiptain. Emang ibu bisa bikin? Nih jangan ditambah-tambahin, dibenerin nih ya, ini udah janggut begini ditambahin. Mentang-mentang duitnya banyak. Ibu tahu berapa biaya manjangin janggut? Ini asli apa palsu? Kalau asli coba beton. Bu, biaya nambahin janggut berapa biayanya? Ibu tahu nggak? Saya juga tahu dari jamaah, tapi bukan di sini. 3 bulan kagak nongol, sekalinya nongol, masya Allah, ininya panjang. Datang udah kayak artis. Assalamualaikum Umi. Ente siapa? Saya kagak kenal. Umi, Injos. Itu ngapain janggut ditambahin. Iya. Kemarin dapat bonus lebaran dari suami, alhamdulillah 300 juta. 300 juta loh, Bu. Bu, ditambahin. Cuman sayang, sekarang kan musimnya kagak menentu, Bu. Kadang hujan, kadang panas. Begitu keluarnya musim panas, mengok. Begitu keluarnya musim hujan, belelel. Mendingan begini, paten, Bu. Alhamdulillah. Wajah nggak usah pengen putih, udah begini bagus, sawo mateng, nggak sampai busuk. Ada istri pengen wajahnya putih, kata suaminya, nih lagi ada rezeki, udah sono ke salon putihin dikit. Sayangnya modalnya cuma cukup buat wajah doang, leher kagak.
Begitu pulang, kudungannya dibuka di depan suaminya, abang. Suaminya bukannya bahagia malah melotot. Belang, belang. Sapi belang, cakep. Lu belang, enak. Niat hati permak wajah ingin bahagiakan suami, tapi ternyata suaminya menolak. Kau usah dibikin-bikin putih, yang penting bercahaya. Cahaya mana? Cahaya air wudhu. Bu, skincare-nya apa ibu? Skincare-nya apa? Air wudhu. Ya alhamdulillah pakai skincare yang alami. Jeruk nipis habis buat ikan, buat muka kita. Enggak, maksudnya sebelah. Sebelah buat ikan, sebelah buat... Ibu, itu kemarin saya di Kompas TV, bintang tamunya apa? Korban skincare abal-abal. Pas dia datang kan wajahnya udah glowing. Emang bener ente pernah jadi korban skincare abal-abal? Iya Umi, tapi itu udah bagus. Ya alhamdulillah. Itu pakai skincare baru? Enggak, saya udah tobat. Saya nggak mau pakai skincarean. Terus apa itu obatnya? Umi mau tahu? Iya. Apa obatnya? Ibu mau tahu nggak? Tahu banget apa tahu aja? Ini mudah-mudahan nanti bisa dicoba ya. Yang mau pakai skincare. Ternyata yang kena korban skincare abal-abal ini, terapi obatnya itu alami, ada di sekitar kita. Apa obatnya, Bu? Pucuk daun jambu kelutuk. Tuh, itu bukannya obat mencret. Itu obat mencret. Saya kan emang pakainya buat obat mencret. Bener, Bu? Pucuk daun jambu kelutuk, diuak-uak sama minyak zaitun, diburein, hilang, Bu. Rutin mau tidur tuh, ntar Pak RT punya jambu kelutuk, habis pucuknya. Kata Pak RT ini gara-gara Ustaz Yayati. Bener, Bu, apa yang Allah ciptakan ternyata manfaat. Coba deh, Bu, coba dah. Kan kita kan skincare mahal ya, Bu ya, mahal. Baru mau jalan ke tempat skincare, token berbunyi. Coba. Tapi terlebih dari itu semua, kalau wajahnya nggak ada masalah, jangan diapa-apain. Udah begini aja, alhamdulillah. Untuk begitu berwudu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah jadikanlah wajahku bercahaya di dunia dan di akhirat, punya daya pikat buat manusia, nggak pakai susuk, nggak pakai skincare, tapi daya pikatnya adalah air wudu yang ada dalam jiwa. Percuma aja Bu listrik mahal tapi manyun. Orang-orang senyumnya pada enak tapi dia senyumnya disenggol sama sebelah. Kenapa sih senyum kayak begitu? Pahit. Kenapa pahit? Karena gue datang ke sini terpaksa. Kenapa? Mertua bawel banget, nyuruh datang ke maulid. Jadi ada mantu yang datang maulid itu terpaksa. Makanya yang lain pada ketawa, dia ketawanya getir, Bu, kayak apa, getir kayak jengkol udah direndam 8 hari gitu, getir. Tapi tulus. Ya, lipstiknya nggak mahal, senyumnya tulus, makanya ini yang enak. Ini mata nih, jangan sering-sering ditambahin bulunya ya. Ini udah enak banget bulunya, Bu. Ini saya kalau siaran TV, kalau tukang make upnya baru mesti nanya. Masih mending kalau nanya. Kadang-kadang kagak pakai nanya, main tempel aja. Saya kan kadang-kadang saking capeknya di make upin ketiduran. Begitu bangun, ini mata gua ada belek. Udah enak kayak ada belek nyangkut gitu. Ternyata dipasangin bulu mata. Nggak usah, Bu. Ini alhamdulillah. Kagak berat kan? Coba kalau ditambahin. Hidup ini udah berat, Bu. Jangan ditambah sama beban bulu mata. Wah. Ya Allah. Udah nih begini bagus banget nih. Kagak panjang dia. Emang ada pangkas bulu mata? Ini alhamdulillah alis bulunya kagak nambah, bulu mata kagak nambah.
bulu-bulu yang lain pada nambah. Ini enggak loh, Bu. Coba kalau bulu mata kita nambah, ngelihat orang. Kapan mangkas bulu mata? Kapan? Bu, bulu yang di sini tuh kagak ada yang panjang. Bulu hidung. Panjang kagak? Coba kalau dia panjang. Bu, ini bulu hidung. Kecil-kecil lembut. Dipegang enak, halus. Nggak ada bulu ijuk, nggak ada. Ini halus, nggak ada di toko, Bu. Alhamdulillah. Ini Allah gunain buat apa? Allah ciptakan buat apa? Makanya orang yang rajin wudhu, yang rajin sholat, kagak pernah upilan. Nggak ada upil, Bu. Karena ketika berwudhu, ada istinsyak sama istinsal. Air dimasukin, air dikeluarin. Nyuci bulu. Makanya orang yang rajin sholat itu nggak pernah ngupil. Enggak. Karena dia udah bersihin 5 kali sehari itu dalam wudhu mau sholat. Belum dalam wudhu mau ngaji. Makanya udah nggak usah dipermak-permak. Alhamdulillah bulu hidung kagak panjang. Bulu mata kagak panjang. Bulu alis kagak panjang. Udah. Begitu ditimpukin yang palsu, Masya Allah, cantik mah cantik, Bu. Begitu yang palsu diangkat, yang asli copot. Lama-lama bulu matanya botak. Ngaji, Bu. Yang lain mah semangat, dia nunduk. Kata temannya, Teteh, masih pagi kok ngantuk? Bukan ngantuk, bulu mata berat. Percaya deh, Bu. Udah ini anugerah Allah, Masya Allah, luar biasa, Bu ya. Ditambah-tambahin dikit kagak ngapa-ngapa, taruhin celak di bawahnya karena sunnah Nabi. Ya, ditambah-tambahin alis pakai spidol nggak apa-apa buat ngebedain mana jidat, mana alis. Boleh. Nanti juga begitu habis sholat hilang tuh spidol. Ya, untuk kenapa kita rapihin, Bu? Kenapa kalau mau keluar kita itu cantik? Kita itu bagus kalau mau keluar supaya dunia dan seisinya tahu bahwa hidup kita sedang baik-baik saja. Padahal sebenarnya masalah bejibun. Makanya ada suami yang ngomong sama saya, Ustazah Yati, saya heran sama istri saya. Kenapa? Kalau di pengajian kayaknya bahagia. Betul, Pak, karena sumber penderitaannya adalah Bapak. Ibu-ibu tuh bahagia kalau di majlis salim. Kenapa? Kenapa? Bu, karena kita tahadus bin ni'mah. Ketemu teman, waktu belum ngaji, Bu, seakan-akan kitalah manusia paling menderita. Ujian paling besar buat kita. Paling susah hidup di rumah di kelurahan adalah kita, Bu. Sekelurahan yang paling menderita kita. Punya suami, udah tinggal bawelnya doang, duit kagak punya. Punya anak, digedein, dari kecil digedein, udah pada gede, pada kurang ajar sama orang tua. Punya tetangga, kagak boleh kita pembelian, pengennya apa dong, semuanya rumit. Semua sumpah rasanya. Begitu kita ngaji, ketemu temen yang udah 2 tahun kagak ngaji-ngaji. Hari Teteh, kenapa baru nongol? Lama gak ngaji-ngaji ya Teteh? Pan situ tahu. Kita udah 2 tahun jagain laki yang sepuh. Buru-buru mau ke pengajian. Ngambil air wudhu aja dipanggil-panggil. Oh gitu ya Teh? Iya, Pan 2 tahun di tempat tidur aja. Buang air di situ, makan disuapin. Semuanya duduk juga dibangunin. Terus sekarang alhamdulillah Teteh bisa ngaji. Ya atuh alhamdulillah udah pulang ke Sukabumi. Bu, itu temannya si Teteh yang tadi waktu berangkat ngaji marah sama suaminya. Masya Allah, begitu pengajian selesai, buru-buru pulang ke rumah. Pas pulang di rumah, suaminya lagi mandiin burung. Diturunin. Ya Allah, Bu, tangan suaminya dicium bolak-balik. Kagak cukup tangan, jeletok. Lakinya bingung, tiba-tiba lakinya bininya kayak begitu. Kenapa, Mak? Lu kesambet? Bang. Alhamdulillah, Bang.
Saya dengan ngaji banyak ketemu orang, ketemu teman yang udah lama 2 tahun gak ngaji-ngaji. Dia bilang lakinya stroke gak ngaji. Alhamdulillah setelah saya pikir-pikir, masih mendingan abang biar nganggur masih bisa mandiin burung. Mendingan abang biar kagak ada kerjaannya, abang sehat jadi saya bisa kemana-mana. Jadi panitia peringatan maulid, diundang maulid kemana aja datang, makanya bang, abang sehat terus ya bang, jangan sampai sakit. Kan kalau abang sakit yang repot juga saya. Diomelin sama ustazah, laki lagi sakit malah kita ngaji. Diomelin sama ustazah, laki lagi sakit malah kita nongki-nongki. Makanya Bu, resepnya perempuan adalah apakah suaminya dalam keadaan baik-baik saja ketika dia keluar rumah. Alhamdulillah. Nanti pulang cek suaminya ya. Sehat apa kagak? Yang masih ada. Yang udah kagak cek di kuburan. Datang ke kuburan. Ya. Berdoa sama Allah, mudah-mudahan abang. Dunia sekarang memisahkan kita. Dulu kita berjuang berdua, sekarang kau tinggalkan aku seorang diri. Alhamdulillah bang, Allah beri kekuatan. Waktu abang meninggal, anak-anak belum nikah. Alhamdulillah sekarang si bontot juga udah nikah. Berkat kenapa? Berkat kekuatan kita. Doain suami kita, bang. Nanti kalau abang masuk surga, abang jangan masuk duluan, tungguin ayah di pintu surga. Kenapa emang begitu? Lakinya nanya. Bener bang, di pintu surga tunggunya ya. Kenapa? Karena bidadari kalau ngelihat laki-laki masuk surga sendirian langsung diambil. Tandanya gebetannya kagak ke bawah. Bidadari hanya ngambil laki-laki yang jomblo. Itu bidadari surga. Tapi bidadari dunia nggak peduli punya bini apa kagak. Bodoh amat. Bidadari surga kalau ngelihat laki-laki udah masuk ke pintu surga sendirian langsung diambil. Karena memang bidadari diciptakan oleh Allah di surga untuk menemani para laki-laki soleh yang masuk surga, yang pasangannya kagak ke bawah. Sekarang pertanyaannya balik sama kita. Apa kita mau laki kita diambil bidadari? Ya terserah aja dia ustazah. Apalagi bapak-bapaknya ketika ditanya, apa bapak mau nanti di sono ganti pasangan? Mau banget. Bahkan saya bilang, istri bisa bertemu sampai ke surga. Bapak-bapak sontak angkat tangan. Emang kagak boleh ganti saja? Di dunia kagak dapat jatah, ya di akhirat nanti dapat jatah. Bapak belum tahu Pak. Istri yang nanti mendampingi bapak di surga, memang istri di dunia, tapi casingnya beda. Beda. Di dunia sering marah-marah, di surga udah nggak ada marah. Di dunia dia sering cemberut, di surga dia nggak bakalan cemberut. Di dunia casingnya depan belakang kagak jelas. Tapi di akhirat dipandang dari sudut manapun dia seperti intan permata yang tak pernah jemu dipandang. Udah jam berapa ini? Jadi ibu sekalian, tiket ke surga itu ayo berlomba-lomba dari sekarang. Ya. Ibu datang ke sini berkorban waktu dari pagi duduk panas, keringetan. Makanya nanti begitu pulang, bajunya jangan buru-buru dicuci. Terutama bagian ini nih. Buka nanti di rumah, kan suami lagi duduk tuh. Lagi nyender megang HP. Nih, deketin ke dia. Bang, ciumlah bang kasturi surga. Keringet surga, keringet ngaji bukan keringet ngerumpi, keringet ngaji bukan keringet nongki, keringet umat Nabi yang dari pagi baca sholawat, dengerin baca Quran, dengerin tausiah. Ini adalah pahala berlipat yang Allah berikan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya doain yang hari ini datang mudah-mudahan dapat kesehatan. Apabila kepalanya lagi migran, mudah-mudahan sembuh. Yang datang ke sini kalau pengen ngawinin tapi anaknya belum ada yang nyolek-nyolek, mudah-mudahan habis maulid dia lamar orang. Yang datang ke sini kalau ada jomblo fisabilillah pengen kawin lagi, mudah-mudahan bulan depan ada yang lama.
Yang datang ke sini kalau rezekinya lagi mampet, saya doain mudah-mudahan rezekinya banjir kayak bendungan Katulampa. Yang datang ke sini kalau ada masalah dengan anak, saya doain segera dirukunkan oleh Allah dengan anaknya. Yang datang ke sini kalau lagi bermasalah dalam rumah tangganya, semoga rumah tangganya Allah rukunkan, Allah damaikan kembali. Yang datang ke sini kalau lagi ada perasaan tidak nyaman di batinnya dengan seseorang, mudah-mudahan Allah lunakkan hatinya, Allah lunturkan jiwa dan raganya untuk memiliki sifat marhamah seperti Nabi Allah, seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biniyati qabul maqbul bisiha wassalamah wal afiyah fil badani wa fil ruhi wa ila jamaah majelis ta'lim maulid, jamaah majelis ta'lim asa Darus Sa'adah, Miftahus Sa'adah bisiha wassalamah wal afiyah fi dinina wa dunyana wa bi barakati ummul Qur'an wa bi syafaati ummul Qur'an fi dinina wa dunyana wa bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin wa ya muhibbasyadid. Banyak para ustadzah di sini. Borongan. Pakai doa maupun kagak, semuanya sudah ditentukan ya. Ya. Jadi saya berdoa ibu sekalian ya, mudah-mudahan pulang jangan lupa bekas-bekas minumannya dimasukin tas. Jangan ditinggalin di masjid. Ciri khas perempuan-perempuan soleha. Isinya dimakan, kulitnya masukin ke tas. Ya, nanti kita di rumah. Mari kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan semua sehat semua. Jangan ngerepotin marabot masjid. Jangan ngerepotin marabot masjid. Sampahnya dibawa juga, nanti dilempar di tempatnya ya. Dibuang di tempatnya. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Ma'bud ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Rabbana lakal hamdu lakal syukru lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma yassir alaina wa la tu'assir, yassir alaina wa la tu'assir, yassir alaina wa la tu'assir. Allahumma ya Rabbana ya Karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan alaina fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisabi sabai yasira. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa asin amalana wa wasi' rizqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarri ba'idna fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.